Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismayani dari jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini, saya akan melakukan micro teaching sederhana guna untuk memenuhi tugas pembelajaran mikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Dan ingat, setiap melakukan kegiatan di luar rumah tetap penuhi protokol kesehatan. Pertama-tama, kenalin ya, nama Ibu Rismayani. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran siang ini, baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, untuk absen pertemuan kali ini Ibu sudah siapkan di LMS. Untuk absennya Ibu akan tutup setelah pembelajaran hari ini selesai. Nah, apakah ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Ya, jadi hari ini kita belajar tentang konsep pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dan properti. Sebelum lanjut ke materinya, Ibu akan bacakan indikator dan tujuan pembelajaran. Indikator pertama menjelaskan konsep pelaksanaan pekerjaan konstruksi gedung. Indikator kedua menjelaskan konsep pengawasan pekerjaan konstruksi gedung. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari materi konsep pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi gedung, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menjelaskan konsep pelaksanaan pekerjaan konstruksi gedung, yang kedua menjelaskan konsep pelaksanaan pekerjaan konstruksi gedung. Konsep pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi gedung terbagi menjadi dua, yaitu konsep pelaksanaan konstruksi bangunan dan konsep pengawasan pekerjaan konstruksi bangunan. Konsep pelaksanaan konstruksi bangunan terbagi lagi menjadi 6, yaitu pertama pekerjaan pendahuluan, yang kedua pekerjaan tanah dan pasir, yang ketiga pekerjaan pemasangan, yang keempat pekerjaan lantai, yang kelima pekerjaan instalasi listrik, yang keenam pekerjaan penutup. Kembali lagi ke konsep pengawasan pekerjaan konstruksi gedung. Terbagi juga menjadi dua, yaitu pertama pengertian pengawasan pekerjaan konstruksi gedung, yang kedua prinsip dan norma pengawasan. Bagian A, konsep pelaksanaan konstruksi bangunan. Untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien dalam menyelesaikan suatu proyek bangunan, manajemen konstruksi melibatkan tahap-tahapan metode yang standar digunakan pada setiap bangunan. Yang pertama, pekerjaan pendahuluan. Pekerjaan pendahuluan merupakan persiapan awal yang wajib dilakukan dalam melakukan suatu proyek. Pada tahap ini, segala izin yang dibutuhkan untuk proses pembangunan telah diurus dan segala sesuatu yang menyangkut kelancaran pekerjaan pelaksanaan harus telah disiapkan di lokasi sebelum melakukan pekerjaan. Selain itu, penyusunan jadwal perinci, mobilisasi peralatan dan tenaga kerja sehingga melengkapkan administrasi lapangan harus sudah disiapkan sebelum memulai pekerjaan. IMB atau izin mendirikan bangunan adalah produk hukum yang berisi persatuan dan perizinan yang dikeluarkan oleh kepala daerah setempat atau pemerintah kabupaten kota dan wajib dimiliki atau diurus pemilik bangunan yang ingin membangun, merobohkan, menambah atau mengurangi luas ataupun merenovasi suatu bangunan. Yang kedua, pekerjaan tanah dan pasir. Pekerjaan tanah adalah pekerjaan yang
dilakukan sebelum pelaksanaan pembangunan. Tahap ini meliputi penggalian fondasi sehingga penimbunan galian serta pemadatan setiap lapisan mencapai titik balik. Yang telah direncanakan pekerjaan ini dilakukan pada tahap awal kegiatan pembangunan. Hukumnya sebuah bangunan sangat dipengaruhi oleh pekerjaan tanah karena disinilah letak sebuah fondasi yang kokoh dapat berdiri dengan baik. 3. Pekerjaan pemasangan terbagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama pemasangan fondasi. Pemasangan fondasi batu yaitu menyusun batu, belah dan mengisi celah-celahnya dengan spesi atau bahan adukan semen sebagai bahan penyekatnya. Pasangan batu biasanya diterapkan untuk membuat fondasi bangunan atau rumah. Bisa dikenal dengan istilah fondasi menerus. Hal ini diterapkan karena kemampuan konstruksi pasangan batu dalam menahan beban yang cukup besar. Yang kedua, pemasangan dinding. Dinding merupakan salah satu elemen bangunan yang berfungsi memindahkan atau membatasi satu ruang dengan ruang lainnya. Yang ketiga, pemasangan kusen pintu dan jendela. Konstruksi kusen adalah suatu rangka dari balok kayu atau dari bahan lainnya seperti plastik, aluminium yang dirakit sedemikian rupa sesuai dengan fungsi kaidah suatu konstruksi serta keinginan dari pemilik bangunan. Yang keempat, pemasangan beton bertulang. Beton adalah material umum yang digunakan dalam dunia konstruksi yang memiliki karakteristik tegangan tekan yang tinggi dan diimbangi dengan tegangan tarik yang rendah. Bagian keempat, konstruksi lantai. Konstruksi lantai merupakan bagian bangunan yang berupa suatu area dibatasi dinding sebagai tempat dilakukannya aktivitas sesuai fungsi bangunan. Yang kelima, pekerjaan instalasi listrik. Perencanaan instalasi listrik dalam sebuah pekerjaan pemasangan industri, listrik, rumah tinggal atau gedung dibutuhkan sebuah perencanaan yang matang untuk dapat melaksanakan pemasangan instalasi listrik yang benar. Yang keenam, pekerjaan penutup. Pekerjaan penutup ini meliputi pekerjaan pembersihan dan pemeliharaan. Pada masa pekerjaan pembersihan, kontraktor wajib membersihkan seluruh bagian dari proyek yang meliputi lantai, dinding, atap, pintu, jendela, plafon, dan lainnya, sehingga bangunan siap untuk dihuni. Sementara pada masa pemeliharaan, kontraktor berkewajiban mengganti material-material yang rusak ataupun tidak berfungsi sebagaimana target proyek. B. Konsep pengawasan pekerjaan konstruksi gedung. Yang pertama, pengertian pengawasan pekerjaan konstruksi gedung. Dari poin A, pengawasan. Pengawasan merupakan suatu tindakan mengawasi, mendeteksi, membimbing, dan mengarahkan kepada diri sendiri, orang lain maupun kelompok lain agar kebijaksanaan maupun rencana pekerjaan dapat diselenggarakan dengan efisien dan memenuhi kualitas, kuantitas, serta ketepatan waktu. Poin B, peranan pengawas dan fungsi manajemen. Posisi pengawas terletak antara dua pihak yang berbeda kepentingannya, yaitu pihak pemilik dan pihak pelaksanaan atau kontraktor. Tidak jarang dijumpai perbedaan pandangan dalam usaha memecahkan permasalahan di lapangan antara pihak pemilik dan pihak kontraktor sebagai mitra kerja atau organisasi. Yang bagian C, manajemen pengawasan lapangan. Manajemen pengawasan lapangan merupakan bagian dari kegiatan pengendalian kualitas pekerjaan, baik administrasi maupun teknis di lapangan. Keberhasilan suatu pekerjaan sangat bergantung pada unsur manusia karena teori dalam dasar manajemen sebagai alat untuk keberhasilan suatu kerja pada hakikatnya adalah pengetahuan
bukan unsur manusia. Di poin D, pengawasan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Pengawasan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi adalah suatu kegiatan pengawasan yang melekat oleh penyelenggaraan pekerjaan konstruksi terhadap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi bidang sarana dan prasarana pekerjaan umum, baik fisik maupun non-fisik, dengan penekanan pada tertib penyelenggaraan dan hasil pekerjaan konstruksi yang meliputi aspek perencanaan pekerjaan konstruksi, pengadaan, manajemen, pengendalian, dan pelaksanaan kontrak. Yang kedua, prinsip dan norma pengawasan. Yang pertama, batasan konsep pengawasan. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan terhadap pelaksanaan konstruksi yang telah selesai perencanaan tekniknya. Objek sasaran pengawasan adalah pelaksanaan visi konstruksi dan administrasi teknik. Kriteria seorang pengawas harus mengetahui dan menguasai berbagai aspek, seperti aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, dan administrasi teknik. Yang kedua, pemasangan berpedoman pada kebijaksanaan yang berlaku. Untuk dapat mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan, pengawasan harus berpangkal tolak dari keputusan pimpinan. Yang ketiga, preventif. Pengawasan harus bersifat mencegah sedini mungkin terjadinya kesalahan-kesalahan berkembang dan terulang. Yang keempat, pengawasan bukan tujuan. Pengawasan hendaknya tidak dijadikan tujuan, tetapi sarana untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Yang kelima, efisiensi. Pengawasan harus dilakukan secara efisien, bukan justru menghambat efisiensi pekerjaan. Yang ketiga, norma pengawasan terbagi menjadi 4, yaitu pertama, pengawasan harus mandiri dan terpisah dari kegiatan-kegiatan yang diawasi. Yang kedua, pengawasan harus dilakukan dengan keahlian dan ketelitian profesional yang disyaratkan. Yang ketiga, lingkup pengawasan meliputi pengujian dan evaluasi terhadap keefektifan dari sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh organisasi yang diawasi, termasuk kualitas dari pelaksanaan fungsi dan tugas yang diemban. Yang keempat, pelaksanaan pengawasan meliputi perencanaan pengawasan, pengujian dan mengevaluasi informasi, pemberitahuan hasil-hasilnya, dan menindaklanjuti. Baik, cukup sampai di sini pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu membagikan kelompok pada kalian. Nah, setiap kelompok akan berdiskusi dan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian tentang pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dan properti. Terakhir, sebelum Ibu menutup pertemuan pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas mandiri pada adik-adik sekalian. Nantinya soal akan di-share ke grup kalian. Untuk pengumpulan tugasnya paling lambat dikumpul besok pada jam 1 siang. Oke, terima kasih adik-adik sekalian. Tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan maupun dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.